Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita sekali lagi diberinya peluang, kesempatan untuk mendalami selok-belok agama, yang pada pagi ini kita akan belajar Al-Asma'ul Husna bagi nama Allah Al-Mutakabbir. Yang artinya yang memiliki segala keagungan. Al-Mutakabbir. Al-Mutakabbir bila diterjemah secara literal, yang maha sombong, yang maha takabbur. Al-Mutakabbir, yang maha sombong. Mari kita pahami makna nama Allah Al-Mutakabbir. Mudah-mudahan kita mendapat pengajaran dari nama tersebut. Khasnya bagi orang yang selalu menyombongkan diri, selalu membesarkan diri. Kononnya dialah yang paling hebat. Kononnya dialah yang paling pintar. Kononnya, dengar baik-baik nama Allah Al-Mutakabbir ini. Apa yang Allah akan buat terhadap kamu, insan yang takabur? Allah akan lempar dalam api neraka. Sebab sifat tersebut hanya milik Allah. Jangan coba-coba ambil sifat tersebut. Nanti kita akan jelaskan. Pak Ustaz, adakah dalil tentang nama Al-Mutakabbir bagi Allah ini? Ada? Kita bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'min. Assalamul mu'minul muhaiminul al-azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Dengar baik-baik. Terjemahan harfiah. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Raja
yang maha suci, yang maha sejahtera, yang mengurniakan keamanan, yang maha memelihara, yang maha perkasa, yang maha kuasa, Al-Mutakabbir, yang memiliki segala keagungan, yang memiliki segala kebesaran. Itu makna Al-Mutakabbir. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Maknanya maha suci Allah. Kalau ada makhluknya yang coba-coba ambil sifat Al-Mutakabbir, maha suci Allah. Itu sebabnya bila kita ingin menyanjung seseorang yang kita hormati, yang menjadi idola kita, biar berpada-padalah. Hebat macam mana pun, Allah lagi hebat. Okey, itu dari ayat Quran. Dari hadis Nabi pula. Dalam hadis Qudsi Allah berfirman, Anal Jabbar, Anal Mutakabbir, Anal Malik, Anal Muta'al, Yumajjidu nafsah. Rawahu Ahmad fi Musnadi. Akulah, kata Allah, akulah yang maha berkuasa. Akulah yang maha sombong, maha sempurna. Akulah Raja, akulah yang maha tinggi. Dia, yakni Allah, memuji dirinya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Okey. Setelah kita tahu dalilnya dari Quran ada, dari hadis Nabi juga ada, nanti kita akan tambah dalil-dalil dari ayat Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada penjelasan selanjutnya. Sungguh banyak. Nah, sekarang kita berpindah kepada makna Al-Mutakabbir menurut bahasa dan menurut istilah syarak. Menurut bahasa, makna Al-Mutakabbir yang mempunyai kesombongan. Itu makna asalnya. Dialah yang maha besar, yang menjadikan kebesarannya di dalam segala sesuatu dan segala peristiwa yang berlaku di alam nyata atau di alam ghaib. Sama ada kita lihat di dunia ini atau di alam ghaib. Di alam akhirat. Dia maha besar. Disebabnya dalam surat Al-Fatihah Allah menyebut Malik Yaumiddin. Dialah yang memiliki hari pembalasan. Di hari itu kita tidak boleh saling tolong-menolong. Suami terhadap istri, istri terhadap suami, ibu bapa terhadap anak, anak-anak terhadap ibu bapa, tidak dapat saling tolong-menolong. Sebab hari itu kepunyaan Allah. Nak menunjukkan betapa hebatnya Allah di alam ghaib nanti. Di bumi dan di langit, di dunia dan di akhirat. Dia maha sombong. Dia maha besar. Kelanjutan kebesaran dan kemegahan hanya milik Allah.
maka tidak ada satu pun yang tidak tunduk kepada kebesarannya. Oleh sebab itu, selagi hayat di kandung badan, jangan sombong. Dengan kata lain, selagi hayat di kandung badan, kita hendaklah senantiasa tawaduk, merendah diri. Sebab yang suka menyombongkan diri ini, iblis. Orang-orang yang sombong itu sebenarnya anak cucu iblis. Sebabnya dalam satu hadis Nabi, apa kata Nabi? Tempat yang paling hampir antara kamu dengan Allah adalah di dalam sujud. Apa maksudnya? Betul tak dalam sujud itu adalah ketika kita sedang merendah diri, serendah-rendahnya, sanggup meletakkan dahi yang mulia ini setara sejajar dengan kaki demi Allah. Kita sanggup meletakkan dahi yang mulia ini sejajar dengan kaki. Kata Nabi, disitulah letaknya kemuliaan seseorang, kedekatan seseorang kepada Allah. Beza tak dengan iblis? Disuruh oleh Allah sujud, dia enggan sujud. Itu sebabnya di dalam hadis yang lain, sabda baginda, apabila seseorang sujud, apakah sujud dalam salat atau sujud karena sujud tilawah, sujud sajadah, ketika anak cucu Adam sujud, iblis akan berkata, "Oh, anak cucu Adam," sambil menangis, tersedu-sedan. Mereka disuruh sujud, lalu sujud untuk mereka syurga. Sedangkan aku disuruh sujud, tetapi aku enggan sujud. Tidak mau sujud untukku neraka. Kata Nabi, selagi seseorang itu sujud, selagi itulah iblis menangis. Usahakanlah dalam hidup ini, biar iblis itu menangis. Jangan sampai iblis itu melihat kita sambil ketawa terbahak-bahak. Bila iblis akan ketawa? Bila kita enggan salat. Bila kita menyombongkan diri. Dilarang oleh Allah, kita langgar. Disuruh oleh Allah, kita buat. Menganggap diri ini hebat. Iblis akan ketawa sebab dia tahu orang tersebut akan sama-sama dia nanti dilempar dalam api neraka. Itu sebabnya Nabi pernah berkata kepada Rabi'ah bin Ka'ab yang tolong menjirus air untuk uduk Nabi waktu qiyamul lail. Lalu Nabi bertanya, "Salma syi'ta." Mintalah apa yang kau mau supaya aku doakan pada Allah. Rabi'ah bin Ka'ab hanya minta, "Aku minta ya Rasulullah kalau boleh masuk syurga bersama-sama Tuhan."
Nabi tanya lagi, "Summa madza?" Kemudian kamu nak minta apa lagi? Rabi'ah bin Ka'ab jawab, "Huwa dzalik." Itu saja ya Rasulullah. Apa kata Nabi? "A'inni binafsika bikasratis sujud." A'inni bikasratis sujud. Permintaanmu kamu akan dapat insya-Allah. Tapi kamu mesti bantu aku dengan banyak-banyak sujud. Banyak-banyak sujud maknanya banyak-banyak buat salat sunat. Setiap salat mesti ada sujud. Kecuali salat jenazah. Begitu maknanya tingginya orang yang banyak salat. Salat duha, salat sunat rawatib, muakkadah, ghairu muakkadah, salat duha, salat tahajud, witir dan lain-lain. Sebab itu semua lambang kerendahan diri kita terhadap yang Maha Agung. Okey, kita teruskan. Asal perkataan al-kibru, yakni sombong, adalah al-imtina'u wa qillatul inqiyad. Itu asal perkataan al-kibru. Yakni enggan dan kurang patuh. Tidak taat. Itu makna al-kibru. Dan al-mutakabbir maknanya, ini dari sudut istilah, al-mutakabbir adalah zat yang mengatasi segala sifat yang ada pada makhluk. Zat yang mengatasi segala sifat yang ada pada makhluk. Betul makhluk hidup, Allah juga hidup. Tapi hidup di sisi Allah tak sama dengan hidup di sisi makhluk. Betul manusia banyak harta, Allah Subhanahu wa taala lagi banyak hartanya. Tidak salah manusia itu ada ilmu, tapi ilmu yang ada di sisi Allah mengatasi. Kiaskanlah. Tidak ada manusia yang memiliki sifat exactly macam sifat yang dimiliki oleh Allah. Kesombongan Allah ini ditujukan kepada mereka yang angkuh, bongkak. Allah tidak sombong pada orang beriman. Malah sayang. Allah hanya sombong kepada orang yang sombong. Yang suka bermegah-megah dan sombong. Yang memandang serta melayan pihak lain dengan hina dan rendah. Mereka cenderung memperkecil dan menolak kebenaran. Yang pada hakikatnya kebenaran itu berasal dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sombong jika sedang berkuasa. Sebab kekuasaan yang awak miliki sekarang ini pun anugerah ilahi. Tu'til mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. Dia memberi kekuasaan kepada siapa yang dia kehendaki. Dia menarik balik kekuasaan dari siapa yang dia kehendaki. Dia muliakan siapa yang dia kehendaki. Dan dia hina siapa yang dia kehendaki. Semuanya itu ada di tangan Allah. Takabur muncul dari sifat kibir, keangkuhan yang ada dalam hati manusia. Allah adalah Al-Mutakabbir, mempunyai implikasi bahawa yang selainnya adalah hina dan rendah. Kalau Allah mensifati dirinya Al-Mutakabbir, yang maha agung, yang maha besar, yang maha sombong,
secara tersirat, selain Allah semuanya hina, semuanya rendah. Dialah Maharaja. Segala sesuatu adalah hamba-Nya. Dia menyatakan keagungan nama dan sifat ini karena hanya Dia yang paling berhak memilikinya dan bersikap demikian. Hanya Dia. Jangan cabar Allah. Nanti kita akan sampai di bawah ini. Siapa yang mencabar, apa kata Allah? Kita teruskan. Al-Mutakabbir khas hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ibnul Qayyim berkata, huruf ta yang terdapat di dalam nama Allah Al-Mutakabbir, Al-Mutakabbir, dipanggil dalam istilah ilmu balaghah ta'ut tafarrud wa takhassus. Huruf ta yang menunjukkan persendirian dan khas. Maknanya sifat itu hanya milik Allah. Tidak boleh dimiliki oleh selain Dia. Maksudnya sifat takabur itu hanya milik Allah sendiri. Sifat khas bagi Allah. Sifat takabur, sombong, tidak layak dimiliki oleh seseorang makhluk pun. Malahan sifat makhluk atau hamba-hamba Allah adalah al-khusyu', at-tadhallul, merendah diri. Itu sebabnya Ustaz ada sebut tadi. Tempat yang paling hampir dan dekat antara kita dengan Allah adalah ketika dalam sujud. Sebab ketika itu posisi kita sedang merendah diri serendah-rendahnya. Makin lama sujud makin bagus. Jangan punya sifat iblis. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi. Dengar baik-baik wahai orang-orang yang punya sifat sombong. Dengar baik-baik. Al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari. Faman naza'ani wahidan minhuma qazaftuhu finnar. Kesombongan adalah selendangku, kata Allah. Kebesaran adalah pakaianku, kata Allah. Oleh itu sesiapa pun yang ingin mengambil salah satu dari dua perkara daripadaku, sama ada kibriya atau azamah, niscaya aku akan lempar dia ke dalam neraka. Padan muka. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surat Al-Waqi'ah. Apa kata Allah? Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadzibah. Bila kiamat telah terjadi. Kejadian kiamat sesuatu yang tidak boleh didustakan. Maknanya pasti terjadi. Lalu apa kata Allah pada ayat yang ketiga? Khafidatur rafi'ah. Khafidatur rafi'ah. Allah akan rendahkan orang-orang yang dulu di dunia puas membesarkan diri. Allah akan rendahkan pada hari kiamat orang-orang yang dulu puas meninggi diri. Rafi'ah itu meninggi.
Khafidah itu Allah rendahkan. Itu namanya mantuk dalam ilmu tafsir. Secara tersurat, kesimpulan itu diambil dari ayat, siapa yang dulu suka meninggi diri, setelah mati, khasnya pada hari kiamat, dia akan direndahkan oleh Allah. Itu namanya mantuk. Pengambilan hukum secara tersirat, yaitu mafhum, siapa yang dulu di dunia suka merendah diri, khusyuk, tawadhu, banyak sujud pada Allah, tidak sombong, pada hari kiamat Allah akan tinggikan derajatnya. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan ini. Kita teruskan. Nama Al-Mutakabbir bagi Allah mengandungi makna betapa keagungan, kebesaran dan ketinggian yang dimiliki oleh Allah. Dalam nama Al-Mutakabbir tersebut terhimpun dua asas dalam tauhid asma wa sifat. Yaitu tauhid tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ada dua asas yang ada di dalam Al-Mutakabbir. Pertama, kita mengisbatkan atau menetapkan segala sifat kesempurnaan bagi Allah. Dia Maha Besar. Yang kedua, mengandung penafian segala kekurangan, kecacatan, keaiban dari diri Allah. Tidak ada satu aib pun, tidak ada satu cacat pun. Pada masa yang sama, pada dirinya terdapat segala kesempurnaan. Manusia tak sombong macam Allah. Oh, dia akan mati. Kalau dia masih muda, dia akan tua. Kalau dia masih kuat, dia akan lemah. Dia akan lesu. Allah tidak macam itu. Ustaz buat contoh. Raja Namrud. Ustaz dah sebut beberapa hari yang lalu. Memerintah 500 tahun. Lalu sombong. Rasulullah yang Allah utus Ibrahim dia lempar ke dalam api. Fir'aun memerintah sekian lama dan punya harta yang banyak, sombong. Dikejarnya Nabi Musa untuk dibunuh. Semuanya tidak berhasil. Karena Allah tolong hambanya yang beriman, Ibrahim dan Musa. 500 tahun memerintahnya Namrud. Kata Profesor Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab tafsirnya At-Tafsir Al-Munir. Bukan 5 penggal. 5 penggal 5 kali 5 baru 25 tahun. Ini 500 tahun. Lalu Allah yang maha berkuasa hancurkan hanya dengan binatang kecil saja. Nyamuk masuk ke dalam hidungnya. Akhirnya mati. Firaun yang sombong, Allah nampakkan mati lemas ke dalam Laut Merah ketika mengejar Nabi Musa dan Bani Israel. Tak ambil pengajaran ke, hei orang-orang yang sombong. Bacalah Quran, fahamilah Al-Quran.
Itu maksudnya. Di dalam makna nama Allah Al-Mutakabbir ada dua perkara asas. Pertama, Allah Maha sempurna dari segala-galanya, itu mesti kita yakini. Yang kedua, kita mesti nafikan. Tidak ada sedikit pun, walau satu zarrah, kekurangan dari sisi Allah. Nah, sekarang kita akan bahas 12 maksud terkandung di dalam nama Allah Al-Mutakabbir. 12. Allah mempunyai segala sifat kesempurnaan dan kebesaran. Segala sifat ini terkandung di dalam namanya Al-Mutakabbir. Sifat-sifat tersebut hanya ada pada sisi Allah. Dan sifat itu tidak wujud pada selain Allah. Di antara maksud nama tersebut, ini di antara ya, bukan hanya 12. Di antara maksud nama Allah Al-Mutakabbir secara lebih detail, ini dia. Kita boleh lihat dalam kitab Al-Wasit, Al-Asma'ul Husna, Syekh Mahir Muqaddam, halaman 117 hingga 118. Kita ulas yang 12 ini. Mudah-mudahan berkesan di dalam setiap diri kita. Dialah yang maha besar lagi maha agung pada zatnya. Zatnya. Zat maknanya dirinya. Kita tak tahu diri Allah. Tapi Allah ada zat. Dia maha besar pada zatnya. Bukan hanya zat, sifat-sifatnya. Dan perbuatan-perbuatannya. Ini dia yang kita sebut. Tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat, tauhid uluhiyah. Dia mengatasi segala-galanya. Segala sesuatu selain dia adalah kecil dan hina. Yang berhak disembah hanya dia. Yang mampu mencipta hanya dia. Yang memiliki sifat yang maha sempurna hanya dia. Nah, komplit. Tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat, dan tauhid uluhiyah. Itu nomor 1. Barang siapa yang coba menyembah selain dia, neraka. Sebab itu perbuatan syirik. Siapa yang menyamakan Allah dengan makhluk, syirik. Sama ada dalam perbuatannya atau zatnya. Menurut keyakinan kita, Allah bersemayam di atas arasy. Begitu Allah sebut dalam Al-Quran. Dia kata dia bersemayam di atas arasy. Yakini saja dia bersemayam di atas arasy. Dan arasy itu di langit. Yakini saja. Tentang bagaimana dia bersemayam, jangan bincang. Ustaz tidak menyebutkan betapa besarnya zat Allah. Arasy Allah dipikul oleh 8 malaikat. Arasy Allah dipikul oleh 8 malaikat. Setiap satu dari malaikat tersebut yang dipanggil dengan Hamalatul Arsh, malaikat pengangkat arasy Allah, ada 8. Setiap satu dari yang 8 ini, setiap satu dari telinganya hingga ke ujung bahu,
700 tahun perjalanan baru sampai ke hujung sana. Macam mana dengan yang satu lagi? Makhluk sebesar itu memikul arasy Allah. Perlu 8. Bayangkan betapa besarnya Allah Azza wa Jalla. Yang memikulnya saja 8. Malaikat yang dipanggil Hamalatul Arsy, yang setiap satunya demikian besarnya malaikat itu. Jangan bayangkan, tapi cukup yakini saja. Tak menjelaskan betapa besarnya zat Allah itu. Yang kedua, dialah yang maha agung lagi maha tinggi, mengatasi segala sifat makhluknya. Maha tinggi itu adalah salah satu sifat bagi Allah. Wa huwal aliyul azim. Penghujung ayatul kursi. Dia maha tinggi lagi maha agung. Tiada tandingan dan tiada penyerupaan baginya. Tidak ada yang boleh mengatasi ketinggian Allah. Itu sebabnya keyakinan yang betul adalah keyakinan yang mengatakan Allah di langit. Langit dalam bahasa Arab maknanya atas. Segala yang mulia itu biasanya di atas. Sudah diakui oleh bahasa Melayu. Shilling bila ditutup dengan kain namanya langit-langit. Mulut bahagian atas namanya langit-langit. Allahu fis sama, Allah di langit. Yakini sajalah. Allah di langit. Mengapa sebut Allah di mana-mana? Allah tak pernah sebut begitu. Nabi juga tak pernah sebut begitu. Ada orang pula mendakwa bila kata-kata Allah di langit bermakna kita telah mendakwa Allah bertempat. Sedangkan Allah tidak perlu kepada tempat. Ini yang namanya ilmu kalam. Ilmu kalam sangat dibenci oleh para ulama. Sehingga kata Imam Asy-Syafi'i, kalau seseorang berwasiat yang memiliki banyak kitab untuk dihadiahkan pada masjid atau pada perpustakaan, bila ada di dalam kitab-kitab tersebut kitab yang berkaitan dengan ilmu kalam, maka keluarkan. Sebab dia tidak termasuk yang diwasiatkan. Begitu bencinya para ulama terhadap ilmu kalam. Ilmu kalam ini maknanya ilmu banyak cakap. Oh, kalau Allah begini, begini. Kalau Allah begini, begini. Kalau Allah begini, begini. Terlalu berfalsafah. Cara yang paling selamat, kalau Allah kata dia di langit, katakan saja di langit. Jangan tanya. Kita selalu bawa hadis Nabi. Seorang jariah ditanya oleh Rasulullah, "Aina Allah?" Di mana Allah? Dia jawab, "Allah fis sama." Allah di langit. "Man ana?" Engkau kenal ke aku? "Anta Rasulullah." Apa kata Nabi kepada majikannya? "A'tiqha fa innaha mu'minah." Merdekakan hambamu ini karena dia wanita yang beriman. Nabi sebut orang yang mengatakan Allah di langit itu sebagai orang yang beriman. Kalau mengatakan Allah di langit itu salah, sesat, pasti Nabi tidak akan katakan dia wanita yang beriman. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Nabi Muhammad Isra Mi'raj menemui Allah ke atas, bukan ke dasar laut, bukan ke timur ke barat, ke atas.
2 kali dalam seminggu, Isnin dan Khamis, naik amal saleh ke langit. Baik, itu pembahasan tersendiri. Yang ketiga, dialah yang maha sombong, karena dialah raja penguasa yang maha sempurna, yang tidak akan hilang kekuasaannya, malahan kekuasaannya kekal abadi selama-lamanya. Segala sesuatu selainnya adalah hambanya dan miliknya. Kekuasaan Allah ini tidak berakhir. Itu sebabnya kita perlu tawaduk. Walau panjang macam manapun umur kita, jangan sombong dengan perpanjangan usia. Sebab perpanjangan usia Allah yang bagi. Allah boleh tarik anytime. Itu sebabnya perbanyakkan amal saleh. Semakin panjang umur, perbanyakkan amal saleh. Sebab itu peluang. Sebab Nabi bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia adalah orang yang semakin panjang usianya, semakin baik amalnya. Wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluh. Sedangkan seburuk-buruk manusia, orang yang semakin lanjut usianya, semakin buruk amalnya. Makin tua makin jadi. Dunia yang dia fikirkan. Yang keempat, dia maha besar untuk menzalimi hamba-hambanya. Nah, maha besar Allah untuk menzalimi hamba-hambanya. Sebab dia maha adil. Dia tidak pernah menganiaya seseorang pun hambanya, walaupun terhadap mereka yang ingkar terhadapnya. Orang yang berzina, jarang-jarang Allah matikan ketika dia berzina. Orang yang minum arak, jarang-jarang Allah matikan ketika dia minum arak. Itu menunjukkan Allah itu tidak pernah menzalimi. Diharapkan supaya mereka itu sadar dan insaf, langsung bertobat kepada Allah. Yang kelima, dia maha sombong terhadap hamba-hambanya yang sombong. Nah, maknanya dia sangat murka kepada hamba-hambanya yang sombong, yang berbuat sesuka hati. Dia akan menyiksa sesiapa yang suka mengambil sifat khas untuknya itu. Ingat, kesombongan itu adalah selendangku. Keagungan itu pakaianku. Siapa yang mengambil salah satu dari sifatku itu, akan kulempar ke dalam api neraka. Sebab itu, kalau selama ini kita ada sifat-sifat tersebut, bertobatlah sebelum terlambat. Yang keenam, dialah Allah yang maha besar dan maha suci dari segala sifat kekurangan, celaan dan keaiban. Dia zat yang maha besar dan maha agung. Yang ketujuh, dia maha agung yang mampu melaksanakan urusannya ke atas seluruh hambanya, sehingga tidak berlaku dalam kerajaannya kecuali apa yang dia kehendaki. Kita manusia hanya berusaha saja. Macam yang Ustaz sebutkan semalam. Falsafah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ingin hilangkan dahaga, minum. Ingin hilangkan lapar, makan. Ingin sembuh dari penyakit, berobat. Walaupun kita tahu, walaupun berobat, kita akan mati juga. Walaupun kita tahu, kita dapat kenyang dengan makan. Tapi bukan makanan yang mengenyangkan, tapi yang mengenyangkan adalah Allah. Kita tahu, untuk selamat dari COVID-19, supaya terhindar daripada virus, kita perlu ambil vaksin.
Itu usaha. Setelah ambil vaksin, kita tahu itu salah satu cara untuk merawat. Lalu mati, insya Allah mati syahid kita. Itu sebabnya orang-orang yang anti-vaksin tak tahu macam mana cara mereka berfikir. Ustaz, boleh anggap orang yang tak tahu tentang vaksin lalu mendakwa yang bukan-bukan, padahal mereka bukan pakar dalam vaksin. Mereka adalah orang yang sombong. Walaupun dia seorang ustaz, walaupun dia seorang ulama. Sebab itu bukan bidangnya. Kalau kerajaan menyetujui untuk menerima vaksin walaupun bukan buatan Malaysia, mereka sudah kaji, mereka ulil amri, mereka sudah kaji bahwa ia tidak berbahaya. Macam-macam konspirasi lah. Pandemik dikatakan plandemik. Tentang rancangan konspirasi orang kafir terhadap umat Islam sudah tertera 1400 tahun yang lalu. Ayat 120 dari surat Al-Baqarah. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dan Nasrani tidak akan reda pada kamu, hei Muhammad, hei umat Islam, sehingga kamu ikut pada mereka. Bermacam-macam usaha mereka untuk mencelakakan umat Muhammad. Kita tahu kalau Presiden Zambia saja mengatakan walaupun vaksin ini buatan dari barat, dari China, kami tidak akan ambil vaksin kecuali setelah kami pastikan dia tidak berbahaya. Zambia punya presiden cakap macam itu. Lebih-lebih lagi lah presiden atau pemimpin kita yang beragama Islam, yang takut kepada Allah, memberi sesuatu yang berbahaya kepada rakyat. Ustaz pernah sebut, hatta Imam Sudais, imam besar Masjidil Haram, ambil vaksin. Beliau orang bodoh ke? Tapi beliau tidak sombong. Karena beliau tidak ada ilmu tentang itu, beliau akur dengan nasihat para doktor yang memang pakar. Nah, sombong lagi. Itu sebabnya para doktor yang mendapat vaksin dari kalangan umat Islam, dia tidak boleh katakan dengan vaksin pasti awak selamat. Tak. Itu statement yang sombong lagi. Sebab yang maha al-mutakabbir itu ada. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pagi tadi Ustaz ditanya oleh seseorang, Ustaz, esok 13 Zulkaidah bermula biasanya puasa hari putih 13, 14, 15. Sedangkan esok saya akan ambil vaksin. Apa nasihat Ustaz? Sedangkan saya perlu sihatkan badan, makan dengan cukup, kalau perlu telan Panadol sebelum mengambil vaksin. Ustaz jawab, Ustaz dan isteri dua-dua telah dapat vaksin dan dos yang kedua masing-masing. Isteri mendapat vaksin pada hari Isnin, kedua-duanya. Walaupun beliau tak pernah tinggal puasa sunat Isnin.
Tapi Ustaz katakan, jangan puasa. Makan dengan cukup, telan Panadol, lebih kurang beberapa jam sebelum ambil vaksin, kemudian beberapa jam setelah itu ambil lagi Panadol, supaya badan sehat, makan dengan cukup. Beliau akur. Sebab kaedah dalam agama, dar'ul mafasidi muqaddam ala jalabil masalih. Menghindarkan bahaya hendaklah didahulukan daripada mengambil manfaat, daripada mendapat manfaat. Memang puasa dapat manfaat, tapi bila badan itu tidak sihat lalu kita ambil vaksin, dia membahayakan badan kita. Kaedah menyebut menghindarkan bahaya hendaklah didahulukan daripada mendapat manfaat. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melakukan amal-amal sunat secara istiqamah, barang siapa melakukan amal-amal sunat secara konsisten, dia akan mendapat pahala yang sama apabila dia musafir atau sakit. Walaupun ketika musafir dan sakit dia tidak melakukan amal sunat itu. Jadi kalau selama ini kita buat puasa hari putih 3 hari berturut-turut, hari yang kita perlu sihat itu makan sesuatu, kita tidak berpuasa. Jangan berpuasa. Boleh teruskan pada hari berikutnya, Jumaat dan Sabtu. Insya-Allah berdasarkan hadis tadi, kita tetap akan mendapat ganjaran puasa hari putih. Bagi Ustaz, memahami Islam itu macam itu. Bukan dengan secara sembrono, suka-suka hati. Tapi itu sunat, tapi itu nanti tak sah. No. Milikilah banyak ayat dan banyak hadis. Bukan hanya 1-2 hadis selalu kita. Jadi nasihat Ustaz, bagi yang akan ambil vaksin, jangan berpuasa pada hari itu. Sebab kita mesti dahulukan menghindarkan bahaya daripada mendapat manfaat. Wallahu a'lam. Yang ketujuh, Dia Maha Agung yang mampu melaksanakan urusannya ke atas seluruh hambanya sehingga tidak berlaku dalam kerajaannya kecuali apa yang Dia kehendaki. Dia Maha Besar dari segala sifat buruk dan keburukan. Sebab tidak ada satu pun yang muncul dari dirinya kecuali kebaikan belaka. Kita usaha, ternyata meninggal dunia juga. Karena itu yang dikehendaki oleh Allah. Tidak ada yang dikehendaki oleh Allah kecuali yang baik belaka. Dialah zat yang maha agung lagi maha tinggi, mengatasi segala makhluknya. Ketinggiannya mencakupi ketinggian pada zatnya dan ketinggian pada sifat-sifatnya. Kita dah jelaskan. Ketinggian Allah itu dari segala angle. Dialah zat yang maha tinggi, yang bersangatan kesombongannya dan keagungannya. Kesombongannya dan keagungannya tiada akhirnya. Beza dengan kesombongan manusia. Pasti akan berakhir dengan kematian. Nak sombong apa? Awak sombong dengan kecantikan awak, kejelitaan awak, betul tak? Nanti akan berkerut juga. Bila dah mati seminggu, 2 minggu, betul tak? Muka awak akan jadi tengkorak. Apa yang tak disombongkan? Awak dulu waktu muda handsome, semuanya hitam. Tua jadi putih, jadi keriput, jadi lemah, jadi lesu. Innalillah. Apa yang tak disombongkan? Semuanya akan berakhir. Itu sebabnya kata Nabi dalam hadis sahih, Ustaz ada baca hadis ini semalam.
Allah tidak melihat pada wajahmu. Allah juga tidak lihat pada hartamu. Tapi yang Allah lihat adalah hatimu dan amal kamu. Maknanya akidah dan syariat. Itu yang jadi ukuran kemuliaan seseorang di mata Tuhan. Dialah zat yang maha besar pada rububiyahnya dan tiada yang setanding dengannya. Dialah zat yang maha besar pada uluhiyahnya dan dia tidak akan menerima siapa yang beribadat kepada selainnya. Siapa yang coba beribadat kepada selain Allah, neraka tempatnya. Sebab itu syirik. Dan syirik satu-satunya dosa yang Allah tidak akan ampun. Itu sebabnya semalam ketika kita membahas tentang wirid, istighfar, minta ampun pada Allah. Itu sebabnya kata Sufyan bin Uyainah, tidak ada nikmat yang paling besar setelah nikmat saya memeluk Islam, kecuali nikmat keduanya adalah adanya nikmat tobat. Tobat itu satu nikmat. Betul tak pada umumnya kita semua tanpa kecuali ada buat dosa ketika kita masih muda. Suruhan Allah sekali-sekali buat, sekali-sekali tidak. Larangan Allah masih ada yang kita langgar. Lalu sudah umur 60, 70 tahun, lalu kita tobat. Yes. Tobat itu nikmat sebab kata Nabi, siapa yang tobat dengan tobat nasuha, dia macam tidak ada dosa lagi. Allahu Akbar. Mengapa ditangguh-tangguhkan tobat? Yang ke-12. Yang ke-11. Dialah zat yang maha besar pada rububiyahnya dan tiada yang standing dengannya. Dialah zat yang maha besar pada uluhiyahnya dan dia tidak akan menerima siapa yang beribadat kepada selainnya. Oh, sudah. Dan terakhir, dialah zat yang paling berhak ke atas segala kebesaran. Dialah zat yang paling berhak terhadap segala kebesaran. Awak besar macam mana pun, dia lagi besar. Dan keagungan daripada hamba-hambanya dalam segala bentuk kebesaran dan keagungan. Tidak ada yang lebih agung dari dia. Nah, sekarang kita ingin tahu, Masya Allah, banyak lagi rupanya. Tak mengapa. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Bagi Ustaz sedikit masa lagi. Jika manusia coba memiliki sifat sombong, Ustaz dah sebut tadi, makhluk pertama yang takabur dan sombong serta menganggap dirinya lebih besar, lebih mulia dan lebih suci adalah iblis. Laknatullahi alaih. Mudah-mudahan Allah laknat, kutuk iblis sehingga dia terkeluar dari syurga Allah. Selanjutnya sifat iblis ini diikuti oleh sebahagian manusia. Manusia jenis ini berfikir bahwa kekuatan, kecerdasan, pengetahuan, pangkat, kedudukan, harta benda, populariti dan berbagai anugerah yang dipinjamnya kepada Allah, yang dipinjamkan kepada mereka untuk sementara waktu adalah milik mereka sehingga mereka pun menjadi angkuh dan sombong. Hati-hati. Semua yang kita miliki ini adalah sebenarnya anugerah ilahi. Nah, ini penting. Mengapa ada orang sombong, Pak Ustaz? Karena pada dia ada dua sifat ini. Di dalam diri manusia yang angkuh sebenarnya terkumpul dua sifat yang tercela, yaitu jahiliyah, yaitu kebodohan, kejahilan, dan kadzibah, yaitu kebohongan. Mengapa dikatakan orang yang sombong itu jahil, Pak Ustaz? Kebodoh. Karena dia tidak mengetahui bahwa sebenarnya kebesaran hanya milik Allah. Tidak tahu itu maknanya bodoh lah. Sehingga dia berfikir kononnya dirinya lebih besar dari selainnya. Seterusnya,
dia telah membuat pendustaan atau kebohongan. Karena dengan bersikap takabur, dia sebenarnya telah membohongi dirinya sendiri sebelum dia membohongi orang lain. Bukankah sifat takabur merupakan sikap mengada-adakan kebesaran pada diri yang pada hakikatnya tidak pernah wujud? Ciri-ciri sikap orang sombong takabur. Ciri-ciri sikap takabur jika wujud pada manusia. Apa jadinya? Sebagaimana sifat jabarut yang tersirat di dalam nama Allah Al-Jabbar, kita dah bahas dah. Itu adalah sifat khas bagi Allah. Demikian juga takabur yang tersirat di dalam nama Allah Al-Mutakabbir. Kedua-dua sifat ini atau nama ini hanya milik Allah. Itu sebabnya Allah kata, takabur itu selendangku, keagungan itu pakaianku. Siapa yang mengambil salah satu dari dua sifatku itu, akan aku lempar dalam api neraka. Oleh itu, jika sifat sombong wujud pada manusia, maka akan muncullah dari dirinya beberapa ciri-ciri atau tanda-tanda berikut. Nak tengok tanda-tanda orang yang takabur di sini disenaraikan ada 5 ciri-ciri. Ustaz sebutkan saja dan lihat sendiri atau baca sendiri dalilnya kemudian. Apa dia ciri-cirinya? Pertama, dia enggan beriman pada Allah dan enggan beramal saleh. Sombonglah itu. Tak mau beriman pada Allah dan tak mau beramal saleh. Golongan nomor 1 yang mempunyai sifat sombong ini orang kafir. Oleh sebab itu, mengapa mesti bekerja sama dengan orang kafir untuk memerintah suatu negara? Allah kategori orang kafir itu orang yang sombong. Besar kemungkinan bila mereka diberi kuasa, agama Islam kita akan dihina. Sebelum berkuasa saja, macam-macam komen mereka menghina umat Islam. Apalagi bila kekuasaan itu ada di tangan mereka. Orang kafir, nomor 1. Tanpa kita nafikan orang Islam juga ada yang sombong. Yang kedua, selain mendustakan ayat-ayat Allah, selalu mendustakan ayat-ayat Allah dan mengingkari hukumnya, sombong lagi. Bukan hanya orang kafir, berapa banyak orang Islam yang mempertikaikan hukum hakam yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Itu ciri-ciri orang sombong. Yang ketiga, suka melakukan dosa dan menafikan adanya siksaan Allah. Dosa demi dosa. Bila diketahui dan terbukti, lalu dibawa ke mahkamah, berusaha pula untuk tidak dihukum. Enggan dihukum. Semuanya itu orang sombong. Sahabat Nabi pernah mengaku kepada Nabi bahwa dia telah berzina. Lalu minta kepada Nabi supaya dihukum, direjam. Bukan Nabi dapat lihat dia berzina, bukan, dia yang telah berzina. Sama ada laki-laki yang namanya Al-Ghamidiyah. Maaf, laki-laki yang namanya Ma'az, wanita Ghamidiyah, dua-dua ini dalam peristiwa yang berasingan minta dihukum oleh Allah supaya dirajam. Nabi delay. Itu orang yang faham.
agar boleh terhindar dari azab Allah di akhirat, biarlah dihukum. Nah sekarang sudah cukup buktinya melakukan jenayah, rasuah dan lain-lain, bermacam-macam dalih untuk tidak dihukum. Semua itu ciri-ciri orang yang sombong. Yang keempat, enggan beriman pada hari akhirat. Hadirin dan hadirat, kita beriman pada Allah tidak boleh dipisahkan dengan iman pada hari akhirat. Itu sebabnya iman pada Allah dan iman pada hari akhirat di dalam Quran selalu disebut secara bergandengan. Lihat ayat 177 Al-Baqarah. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Bukanlah kebaikan itu terletak pada mukamu menghadap ke timur atau ke barat. Tapi kebaikan yang sebenarnya terletak pada imanmu pada Allah dan imanmu pada hari akhirat. Al-Baqarah 177. Lihat surat At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang yang suka memakmurkan masjid adalah orang yang benar-benar beriman pada Allah dan beriman pada hari akhirat. Oh, banyak sangat. Sama ada ayat Quran atau hadis Nabi menyebut perkara ini. Sila ya, baca ayat-ayatnya yang Ustaz tak sempat baca. Yang kelima, terakhir, ciri-ciri orang yang sombong. Boleh kita lihat. Tidak mau tunduk dan tak mau berdoa kepada Allah. Allah berfirman. Ini ayatnya. Ustaz bacakan saja terjemahannya. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepada aku. Niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya dari menyembahku atau daripada berdoa padaku, akan aku masukkan dia ke dalam neraka Jahannam dalam keadaan hina. Sebab bila berdoa ini, maknanya kita merintih, memohon, menunjukkan kita ni kerdil. Tapi kalau tidak mau berdoa, bukankah itu bermakna awak sombong? Tak perlu Tuhan? Yes, itu maksudnya. Nah, topik yang juga sangat penting. Kesan beriman pada nama Allah Al-Mutakabbir. Apa kesannya? Apa dia kesan positif? Nah, setelah 1 jam 10 minit kita bercakap tentang nama Allah Al-Mutakabbir, takkan tak ada apa-apa kesan untuk kita ambil sebagai iktibar dan pengajaran. Ustaz sebut saja secara ringkas. Di antara kesan iman kepada nama Allah Al-Mutakabbir, pertama, dia akan menghilangkan sifat sombong dari dirinya dan selalu bersifat tawadhu'. Yang kedua, senantiasa ikhlas kepada Allah dalam setiap amalannya dan tidak berbuat syirik. Walaupun syirik kecil, dia tidak akan riak. Sebab dia tahu bila ada motif-motif tertentu dia berbuat. Allah tahu. Itu dia. Yang ketiga, dia akan membersihkan dirinya dari segala sifat rububiyah yang hanya Allah saja yang berhak memilikinya, seperti sifat sombong dan menganggap diri lebih daripada pihak lain. Mesti dihindarkan. Sebaliknya dia senantiasa bersikap tawadhu', bukan saja kepada sesama makhluk, tetapi lebih-lebih lagi kepada Allah yang maha sombong. Hakikat ini terserlah di dalam nas-nas berikut. Antara lain, apa kata Allah? Alaysa fi jahannam
maswal lil mutakabbirin. Bukankah dalam neraka jahanam itu ada tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri? Banyak. Di antara lain hadisnya, tidak akan masuk syurga orang yang sombong walaupun sebesar zarah. Kesombongannya sebesar zarah terhalang untuk dia masuk syurga. Hadis yang lain, orang yang sombong di dunia dibangkit di padang mahsyar, bentuknya bentuk manusia tapi besarnya sebesar kuman, sebesar zarah. Zarah itu atom. Ini yang Ustaz maksudkan dalam surat Al-Waqiah tadi. Pada hari kiamat, Allah akan rendahkan serendah-rendahnya orang yang dulu suka meninggi diri ketika di atas muka bumi. Coba lihat contoh imam kita, Imam Asy-Syafi'i. Coba tengok bahagian bawah. Qala Syafi'i, ana uhibbu salihin walastu minhum. Wa qala aidan, qawli sahihun yahtamilul khata' wa qawlu ghairi khata'un yahtamilus sawab. Sila dengar baik-baik. Hei orang-orang yang berilmu, orang-orang alim, dengar baik-baik apa kata Syafi'i, imam kita. Imam Syafi'i berkata, aku mencintai orang-orang saleh, sedangkan aku bukan dari kalangan mereka. Aku bukan orang saleh. Syafi'i cakap macam itu. Aku cinta kepada orang-orang saleh, tapi aku bukan salah seorang dari mereka. Syafi'i yang dikatakan khatam Quran, hafal Quran, umur 10 tahun. Hafal kitab Al-Muwatta, kitab hadis karangan susunan Imam Malik, umur 12 tahun. Beliau kata, aku bukan orang saleh. Mengarang kitab sekian banyak. Beliau kata, aku bukan orang saleh. Aku cinta kepada orang saleh, tapi aku bukan orang saleh. Lalu apa kata beliau? Beliau juga berkata, pendapatku benar, tetapi ada kebarangkalian salah. Ada kemungkinan salah. Dan pendapat orang lain salah, tapi ada kemungkinan benar. Coba lihat betapa tawaduk orang yang bernama Syafi'i. Awak mendakwa bermazhab Syafi'i, tapi mengapa sombong? Sombong gila. Bila ada ilmu sedikit, seolah-olah tahu segala-galanya. Ustaz bukan pakar hadis. Bila ada orang tanya tentang satu hadis yang Ustaz tak tahu derjatnya, Ustaz telefon Ustaz Rora yang PhD dalam hadis, Ustaz Rozaimi Ramli. Ustaz telefon Ustaz Kamilin Jamilin. Mereka pakar dalam hadis. Ustaz telefon Maza, Mufti Perlis yang memang doktor PhD dalam hadis. Mengapa orang tua ini mau telefon? Karena tak mau sombong. Mereka pakar dalam bidang mereka, kita tanya mereka. Sebab tua bukan bermakna tahu segala-galanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu sebabnya apabila kita tak tahu, kita pastikan dulu kepada orang yang tahu, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang tahu bila awak belum tahu. Yes. Tertera dalam Al-Quran. Perkataan Imam Asy-Syafi'i di atas menunjukkan betapa keluasan ilmu agamanya dan betapa tawaduk atau merendah dirinya beliau dan tidak sombong terhadap pendapat orang lain. Alangkah baiknya sekiranya sikap terpuji itu diteladani oleh pengikutnya. Allahu Akbar. Allahumma ja'alna min. Nah, sekarang
Apa hukum bila kita takabur terhadap orang yang takabur? Nah, ini pembahasan yang terakhir. Apakah boleh kita takabur terhadap orang yang juga takabur, sombong? Rupanya tak boleh. Takabur tetap tidak boleh, walaupun terhadap orang yang takabur kepada kita. Coba perhatikan. Syekh Muhammad Saleh Al-Utsaimin, ini salah seorang guru ustaz yang ustaz ambil banyak ilmu daripada beliau, termasuk kibarul ulama di Arab Saudi, Allah yarhamu. Banyak kitab-kitab beliau ustaz miliki, alhamdulillah, karena ilmunya luar biasa. Apa kata beliau? Hukum takabur atau sombong adalah dosa besar kepada sesiapa pun, walaupun sombong terhadap orang-orang yang sombong kepadanya. Cara menghadapi orang yang sombong bukan dengan cara bersikap sombong pula kepadanya, tetapi dengan memberinya nasihat. Dengan memberinya nasihat agar takut kepada azab Allah. Bayangkan azab Allah terhadap orang takabur, neraka. Orang yang takabur di dunia, nanti di padang mahsyar sebesar zarah dalam bentuk manusia. Ada tangan, ada kaki, ada kepala, tapi besarnya sebesar kuman. Lihat cara Allah menghina orang yang takabur. Adapun hadis yang berbunyi, nah ini dia, jangan terpedaya. Itu sebabnya hadis perlu kita ketahui derjatnya. At-takabbur 'alal mutakabbir sadaqah. Bersikap takabur kepada orang yang takabur adalah sedekah, dapat pahala. Bersikap sombong kepada orang yang sombong pada kita adalah sedekah, maknanya dapat pahala sedekah. Kedudukan hadis ini batil, salah sangat dan tidak sahih daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta maaf, hari ini agak lebih pelajaran kita sampai 20 minit lebih, 1 jam 20 minit. Tapi alhamdulillah suara sudah mula baik. Kita doa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh banyak pengajaran yang dapat kami ambil pada pagi ini tentang makna sifat-Mu al-mutakabbir. Rupanya yang layak dan berhak untuk takabur, sombong, hanya Engkau saja ya Allah, sebab Engkau maha sempurna. Sedikit pun tidak ada pada sisi-Mu sifat kekurangan. Sebagaimana Engkau memuji diri-Mu. Sungguh banyak dalam Al-Quran kata-kata Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah. Sedangkan kami Engkau larang memuji diri atau memuji orang lain secara keterlaluan. Apa sebab? Kami tahu ya Allah, sebab kami tidak boleh memuji diri dan memuji orang lain sesama makhluk, karena makhluk serba kekurangan. Tetapi Engkau memuji diri-Mu sendiri sangat layak sebab Engkau maha sempurna. Itu sebabnya kalau Engkau mempunyai nama Al-Mutakabbir, Al-Jabbar, sangat layak sebab Engkau maha sempurna ya Allah. Oleh sebab itu lindungi kami ya Allah daripada mempunyai sifat Jabarut, Jabbar yang suka memaksa orang lain. Juga hindarkan kami ya Allah daripada sifat takabbur, sebab sifat itu hanya milik Engkau. Malah Engkau ancam dalam hadis qudsi, siapa yang mengambil daripadaku salah satu daripada 2 sifat itu, sama ada al-mutakabbir atau al-jabbar atau al-azamah, maka Engkau akan lempar orang tersebut ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ya Allah, mudah-mudahan satu demi satu nama-Mu kami pelajari, membuat kami
menjadi insan yang tawaduk, khusyuk, yang banyak sujud kepada Engkau. Oleh sebab itu, rahmatilah kami dan akhirilah hidup kami dalam keadaan husnul khatimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.